Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, saat ini sedang rame tentang masalah Jokowi yang ditagih oleh orang yang mengaku punya obligasi ya. Yang spektakulernya dia punya surat ini dari tahun 50 dan sekarang itu jadinya nominalnya udah besar lah ibaratnya. Oke, sebelum masuk mari kita lihat cuplikan tentang Bapak Harjanto dan Pak Jokowi ya. Oke, ini katanya Pak namanya Pak Harjanto yang ngegugat presiden ya. Oke, lalu ini ada persidangan. Kemudian berlanjut dengan mediasi yang difasilitasi pengadilan. Namun mediasi terkait gugatan utang pemerintah sejak tahun 50 itu gagal mencapai kesepakatan ya. Oke, lalu pemerintah menilai surat utang tersebut telah kadaluarsa. Nah, lalu menurut Menkeu, surat obligasi yang telah lewat waktu 5 tahun akan dianggap kadaluarsa. Ya, oke. Kuasa hukum penggugat Mentrova mengatakan jawaban tergugat itu dianggap aneh. Ya, pasalnya mereka beralasan bahwa utang pemerintah telah kadaluarsa. Oke. Akhirnya Jokowi tolak bayar utang 60 M ke warga Padang tersebut. Oke. Nah, lalu mari kita sebelum masuk ke pembahasan bagaimana solusi yang terbaik menurut Islam ya. Kita masuk dulu ke definisi obligasi. Apa sih obligasi itu? Mari kita masuk. Nah, obligasi yaitu dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu ya, dan secara berkala akan membayar kupon bunga kepada pemegang obligasi. Jadi biasanya obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim maksudnya nih jika negara gagal bayar kupon dan pokok pada satu tempo gitu ya. Jadi maknanya tuh alasan berdapat obligasi. Oke, ntar ya, alasan berdapat obligasi. Jadi kenapa negara mengeluarkan obligasi? Jadi negara tuh butuh modal tambahan. Ya, jadi lalu kenapa tidak mengeluarkan saham? Karena dengan obligasi itu negara dapat dana tanpa mengeluarkan saham. Jadi ya gitulah. Mirip-mirip lah gitu kan. Oke. Sebelumnya mari kita bahas apa sih perbedaan antara obligasi dan saham ya. Jadi perbedaan obligasi dan saham itu pemilik obligasi merupakan kreditur. Oke. Sedangkan pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Lalu pemegang dapat bunga tetap baik perusahaan untung atau rugi. Sedangkan pemegang saham bisa untung atau rugi ya. Lalu saat terjadi likuidasi, pemegang obligasi dapat prioritas untuk menarik nilai obligasi. Nah, sedangkan pemegang saham itu dibayar setelah perusahaannya bayar kewajiban obligasi dan pelunasan utang. Lalu pemegangnya tidak berhak hadir, nih pemegang obligasi ya, tidak berhak hadir pada rapat umum perusahaan, tak punya hak suara dan hak lolos perusahaan juga tak punya. Kalau saham, pemegang sahamnya berhak hadir dalam rapat umum ya, punya hak suara dan hak lolos perusahaan. Lalu sedangkan di obligasi ini pemegangnya berhak menarik nilai obligasi saat waktu ditentukan berakhir. Oke. Sedangkan nih kalau saham tak bisa tarik nilai saham selagi perusahaannya berjalan atau negara ya, tapi dia bisa menjualnya. Ini sekilas ya perbedaannya. Lalu nah, makna obligasi itu apa sih sebenarnya nih maknanya tuh? Maknanya itu adalah si negara itu ngutang. Jadi negara tuh minjem uang ke pemegang obligasi. Jadi menerbitkan surat. Nah, dengan menerbitkan surat itu si pemegang obligasi kan memberikan uang ya, meminjamkan uang. Nah, lalu negara atau perusahaan ya berjanji memberikan kupon atau bunga ya pada pemegang obligasi dalam jumlah tetap gitu kan. Itu maknanya. Oke, kira-kira hukumnya gimana nih? Hukum obligasi. Oke, mari kita cek. Hukum obligasi berdasarkan Islam ya. Jadi kita tahu bahwa obligasi itu merupakan pinjaman yang
dapatkan bunga. Jadi pinjaman dapat bunga. Kullu fardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba. Nih sumbernya ya di sini ya. Nah, jadi obligasi itu memang haram ya. Lalu adakah lembaga lain yang memberikan pengharaman terhadap obligasi? Ada. Salah satunya adalah lembaga OKI nih. Jadi menurut lembaga OKI nih ya, sungguhnya obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah kupon, bunga, atau jasa. Hukumnya haram baik menerbitkan, menjual, maupun mengedarkannya karena merupakan kredit berbunga. Sekalipun obligasi tersebut diterbitkan oleh pihak pemerintah, hukum haram ini tidak berubah. Juga tidak berubah dengan memberikan nama obligasi dengan sertifikat investasi atau sukuk tabungan atau menamakan bunga yang harus dibayar dengan laba, fee, maupun keuntungan. Ini sumbernya ya dari sini ya. Lalu ada lagi. Lalu adakah lembaga lain? Ada dari AOIV ya, AOIV nih. Jadi pengharaman obligasi oleh AOIV ini pasal 21 tentang surat berharga ayat 4. Jadi hukum menerbitkan obligasi dengan segala bentuknya adalah haram karena obligasi mengandung persyaratan memberikan seluruh utang pokok ditambah kupon dalam kondisi apapun juga. Obligasi diharamkan karena akadnya adalah akad kord ya. Dia pinjaman dan setiap pinjaman yang dikembalikan bertambah adalah riba. Sedangkan obligasi dapat tambahan pokok utang dalam bentuk kupon, maka hukumnya adalah riba. Ini sumbernya ya guys. Lalu gimana nih kalau udah terlanjur beli? Nah, kalau udah terlanjur beli, jadi pertama nih kita tobat ya. Tobat karena telah melakukan dosa besar riba. Kedua, kupon bunga yang telah diterima agar disalurkan untuk kepentingan sosial ya. Lalu terakhir, dokumen obligasi itu dilepas dengan mengembalikan surat obligasi kepada perusahaan atau berarti kasusnya kepada negara dikembalikan atau menjual di pasar modal dengan harga yang sama pada saat dia membeli. Nah, dan dilakukan tunai. Jadi pas dulu belinya berapa? Nah, itulah yang dilepaskan. Nih, lalu firman Allahnya mana? Nih, firman Allahnya. Wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum la tajlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi di sini, oke, kalau kita hubungkan dengan kasusnya Pak Harjanto dengan Pak Jokowi ini, bisa bilang Pak Jokowi itu sebenarnya hanya berkewajiban ya mengembalikan uang senilai saat obligasi tersebut dibeli. Nah, dulu kan belinya tahun 50 seharga 80.300 ya. Nah, jadi dikembalikan senilai itu. Cuma mungkin karena pengaruh inflasinya udah sangat tinggi ya, jadi dikembalikannya harus diandaikan emas dulu ya guys. Jadi berapa emas tahun 50 itu harganya berapa? Lalu si 80.300 konversi dulu ke emas berapa gram pada tahun 50 itu. Oke. Nih, gampangnya di sini nih. Jadi emas tahun 50 itu kan 500 per gram. Nah, sedangkan yang bersangkutan tuh pinjam uang 80.300. Jadi kita bisa lihat tuh emas yang dia pinjamkan saat itu pada tahun 50 adalah 80.300 per 500 kan. Senilai 160,6 gram emas ya saat itu. Nah, maka kewajiban pemerintah adalah mengembalikan senilai 160,6 gram emas itu. Jadi kalau dengan nilai sekarang 160,6 gram ini harga entam per hari ini segini ya, dapatlah nilai 143.257.769 rupiah. Jadi seyogianya kalau sesuai syariat Islam ya, jadi pemerintah hanya berkewajiban mengembalikan senilai ini, yaitu senilai uang yang setara 160,6 gram saat itu. Jadi saat 160 gram saat itu sama dengan 143,2 juta saat ini gitu guys. Oke, jadi bukan 60 miliar gitu kan. Kalau 60 miliar itu ribanya ya. Nah, ini sedangkan ini adalah pokoknya yang bisa diterima oleh Pak Harjanto. Oke. Begitu. Semoga cukup jelas ya solusinya berdasarkan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.